فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita lanjutkan ya ikhwan, kajian kita dari kitab tafsir ini insyaallah ta'ala ke depannya insyaallah untuk yang bapak insyaallah dihidupkan lagi hafalan Qur'annya insyaallah. Terus masing-masing sesuai dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bapak juga harus ada hafalannya dan ada pelajaran khususnya. Sehingga tiap pagi walaupun tidak seperti santri keharusan untuk merojaahnya karena ada kesibukan satu dengan yang lainnya, ngurusi keluarga, mencari nafkah dan yang lainnya, tapi setidaknya harus ada kerutinan agar proses belajar mengajarnya itu nampak hasilnya walaupun waktunya lama, tidak masalah karena kita juga bukan santri. Nah, tapi setidaknya harus ada mutaba'ah, harus ada program walaupun jangka panjang dan tidak seperti anak santri, tapi itu harus ada. Walaupun misalnya hanya selang-seling, sehari setoran, sehari murojaah, sehari setoran, besoknya libur, gak nambah, tapi murojaah yang lama, nggak apa-apa. Tapi ada apa? Progres, ada perkembangan, paham ya? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, dan ini sebenarnya dulu sudah sempat mulai Dede dan Korni dulu. Nah, dulu selesai satu juz, alhamdulillah nikmat. Nah, sehingga walaupun anak sekarang sedikit tersibukkan dengan santri, tapi bukan berarti yang bapak itu lepas dari tanggungan, tidak. Selagi kalian sudah mendatangi tempat ini, maka tidak hanya anak-anak, kita saja yang wajib untuk apa ini? Belajar. Bahkan orang tuanya, bagaimana yang sering kita sebutkan, orang tuanya bahkan lebih wajib untuk belajar. Nah, satu dikarenakan kita dulu belum sempat belajar dari kecil, nggak kayak mereka ini, sehingga utang kita itu banyak. Karena kebutuhan kita tentang ilmu juga jauh lebih besar daripada mereka. Mereka nggak tahu jual beli, nggak apa-apa, belum wajib bagi mereka. Sementara kita tiap hari jual beli, maka kita wajib mengetahui hukum jual beli. Mereka hukum nikah nggak wajib tahu, karena mereka belum nikah dan belum mau menikah. Nah, kita udah kadung nikah, mau nggak mau ilmu tentang pernikahan kita wajib punya. Sehingga bapak kebutuhan ilmunya
lebih besar daripada anak-anak. Itu satu sisi. Ini agar kita tumbuhkan rasa ini ya, bapak-bapak. Mumpung ini nggak ada anak santri, menjadi santrinya bapak-bapak sekarang semua. Nah, yang kedua, sebagai contoh, kita bapak-bapak, orang tuanya, sebagai contoh bagi anak kita. Nah, sehingga kita kalau nyuruh mereka belajar, enak. Mereka nggak gampang balik kata bapak aja belajar kok. Walaupun itu ya kan nggak akan terucap secara lisan, walaupun ada yang terucap secara lisan, tapi setidaknya itu akan membekas dalam hati mereka. Kamu suruh terus mereka belajar, apa kamu ingatkan belajar, sementara kamu sendiri nggak belajar bapaknya. Akhirnya menyuruhnya lebih sulit. Mending nyuruhnya pakai contoh saja. Contohkan dengan keseriusan bapaknya belajar. Nah, nanti insya Allah akan lebih enak untuk mengarahkan anak-anak kita. Sehingga tegak hujah. Nggak ada alasan bagi si anak untuk beralasankan dengan siapanya? Orang tuanya. Sehingga kalau dia terpalingkan dari ilmu, dia tidak akan menjadikan kita sebagai tamengnya. Karena bapak dulu pun kayak gitunya, sibuk cari kerja, apa belajar pun enggaknya, apa aku aja suruh belajar. Maksud ya? Ini juga berlaku untuk kita nanti dan untuk mereka nanti anak-anak kita terusnya ke bawah. Gitu. Sehingga nanti insya Allah mulai nanti anak santri masuk, insya Allah dibuat program khusus. Nah, bahkan pelajaran bahasa Arabnya juga harus ada. Setidaknya pelajaran khusus yang selain pelajaran umum itu harus ada setidaknya pelajaran bahasa Arab dasar nanti khusus untuk bapak. Nah, ditentukan jadwalnya yang semuanya bisa, yang semuanya nggak jam kerja segala macam. Nah, sama. Nah, ini insya Allah kedepannya ditumbuhkan dulu dan ini sudah kita sampaikan dari awal dulu sebenarnya. Masing-masing dari kita wajib jadi pengajar targetnya. Setidaknya pengajar bagi keluarga sendiri. Hukum-hukum wudhu misalnya atau durusulugo hadza baitun hadza qalamun itu yang nggak perlu belajar sama siapa-siapa lagi. Anak istri kita di rumah itu cukup belajar sama kita saja insya Allah bisa gitu. Bisa buka pelajaran di rumah. Hadza baitun ini kalau mau menunjuk jarak dekat bilangnya kayak gini semua. Bisa kan ini bisa dibuat kayak gitu ya. Walaupun jangka waktunya mungkin lama, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, masing-masing orang sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia lah berupa kepintaran, berupa keluangan waktu dan yang lain-lainnya masing-masing orang beda-beda keadaannya. Tapi setidaknya harus punya apa ini? Target. Setidaknya harus punya apa? Target. Nah, dan itu juga berlaku tidak hanya untuk santri, untuk kayak kita juga harus punya. Nah, sehingga harus pasang target. Aku sekian tahun belajar harus nampak hasilnya, harus sudah ada perubahan. Nah, tidak hanya sekedar duduk lagi di majelis, targetnya lebih kita. Kalau sekedar hadir di majelis, mungkin ini orang-orang yang mungkin jauh dari majelis ilmu iyalah, yang nggak ada tiap hari ilmu di tempatnya mungkin. Gitu. Tapi kalau kayak kita tiap hari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, mau kapan saja pun ada, insya Allah targetnya lebih apa ini? Lebih tinggi. Targetnya lebih tinggi daripada yang jauh dari apa ini? Dari pondok, jauh dari markis dan yang semisalnya. Maka targetnya harus lebih tinggi. Walaupun jangka waktunya panjang bertahun-tahun nggak masalah. Nah, sehingga harus ada keinginan untuk seperti itu ya, karena kita yang hukum asalnya itu berkewajiban mengajari anak istri kita, bukan ustadznya atau ustadzahnya, tidak. Itu baru dipindahkan minta bantuan gurunya, minta bantuan ustadz dan ustadzahnya itu ketika ketidakmampuan siapa ini? Suami atau tidak ada lapangan waktu baru tahun dengan yang lainnya. Ada hukum asalnya yang mengajarinya adalah siapa ini? Suaminya. Karena dia yang berkewajiban untuk menyelamatkan anak dan istrinya dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga tanggung jawab kita sebagai kepala apa ini? Kepala keluarga. Dan itu perlu apa? Proses panjang. Dan itu perlu apa? Proses panjang. Nah, apalagi kita alhamdulillah ya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya semangat, punya kemampuan, punya kesehatan, punya apa segala macamnya. Nah, alhamdulillah pun tempat tinggalnya udah dekat sehingga ya nggak perlu habis bensin banyak lah bahasanya, walaupun tiap hari walaupun tiap saat ya insya Allah biayanya masih minim ya kan, sakit-sakit yang berat insya Allah ya nggak seberapa, masih diberi kepala lapangan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah kehidupan dunia ya memang mau nggak mau memang bukan hanya kita, memang dari dulu pun ya sudah susah ya dari zaman dahulu. Nah, para sahabat yang mau sedekah ya nggak bisa langsung juga keluar dari kantongnya kok dulu. Datang perintah sedekah ya mereka nguli dulu, mikul dulu baru dapat apa ini?
uang, pas datang perintah untuk apa ini? Sedekah. Artinya mereka juga bukan orang-orang yang apa ini? Lapang dari sisi dunia. Sehingga harus pandai-pandai mensinkronkan antara kehidupan dunia kita dengan kebutuhan kita terhadap apa ini? Ilmu. Nah, mau nggak mau memang, mau nggak mau. Memang harus pandai-pandai diatur, disiasati. Nah, kapan tarik ulurnya mungkin ketika ada hutang yang harus dilunasi, memang mau nggak mau itu udah mau jatuh tempo, haknya orang harus dilunasi. Kemudian kapan waktunya agak lapang ya diberikan waktunya lebih untuk masing-masing orang sesuai dengan apanya kepandaiannya mengatur lah. Nah, dengan catatan tidak melupakan sama sekali atau condong berlebihan dan yang lain-lainnya. Nah, ini insya Allah untuk kedepannya ya kan nanti jadi motivasi untuk kita semuanya ini insya Allah taala. Nah, dan ini banyak ya kan Anda dapati. Salah satu contoh yang paling gampang yang Anda dapati kemarin itu di Pondok Lamongan Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullah itu sebenarnya ya kan banyak sebenarnya orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk mengajar. Cuman karena memang karakter mereka itu nggak nggak terlalu hobi untuk terkenal atau bahasanya seperti itulah. Makanya nggak terlalu banyak dikenal orang banyak gitu. Namun yang punya kemampuan mengajar, kalau yang mungkin viral-viral yang rame-rame lah, banyak pengikutnya di Telegram, di mana segala macamnya, ya banyak gitu, nggak kekurangan pengajar. Gitu. Tapi karena memang kehidupan mereka kayak kita kayak gini gitu. Orang-orang yang lama ikut gurunya, tapi akhirnya punya kemampuan masing-masing apa ini? Artinya kalau bahasa kasarannya orang itu produk lokal. Artinya cuma belajar sama apa ini? Di tempat yang saja, nggak mondok, nggak kemana-mana. Gitu. Itu banyak gitu. Kalau kita kan mungkin khusus dari apa ini dari lajangnya belajar kemana sampai ke Yaman kemana gitu nanti pulang kenal jadi sebagai apa ini ustadz gitu kan yang enggak pun banyak ya kan yang enggak kita kenal dari orang yang punya kemampuan apa ini mengajar itu sangat apa ini sangat banyak ya nah dan itu salah satu pelajaran yang Anda ambil ya nanti kita enggak kenal nanti sehari-harinya jualan oke nanti sehari-harinya ke mengapakan ternaknya atau segala macamnya. Nanti pas malam apa? Buka pelajaran. Halakoh, berapa orang yang belajar sama dia. Artinya nggak diustadkan gitu loh kalau bahasa kita itu. Ya kayak kita ini sama kumpul-kumpul, tapi masing-masing orang punya apa ini? Punya kemampuan untuk apa? Untuk ngajar. Tapi sama orang di luar yang nggak diapakan? Nggak diustadkan ya, paling yang dikenal satu orang saja, perwakilan gitu loh. Yang guru yang mendidik mereka, itu aja. Tapi di bawahnya banyak apa ini? Bibit-bibit yang sudah jadi sebenarnya gitu tertutupi sama ustadz besarnya gitu dan itu nggak jadi masalah bukan itu yang penting bagi kita ya kan yang penting bagi kita kan kita punya apa ini punya ilmunya mau dikenal mau enggak mau diustadkan mau enggak ya itu urusan belakangan toh kita juga tiap hari juga kerja ya sama anak juga dulu ya kerja segala macamnya nah ya anak nggak kerja pun mungkin kalian tahu punya setelah ibu anak meninggal ya kan jatuhlah kemarin itu saja sebelumnya ya berapa tahun ya anak kerja ya apa nggak ada nerima santri juga taklim kita malam aja kok dulu juga nah tapi kan mau nggak mau memang kayak gitu ya anak juga harus makan kan nah mau nggak mau makan ya harus apa harus kerja kan sama kayak gitu kan nah artinya anak dengan kalian dulu ya nggak ada apanya nggak ada bedanya kalian kerja pagi anak juga ya kan pergi pagi juga sama ya kita mungkin anak dulu pulangnya sebelum maghrib supaya bisa taklim malam udah sama yang lain juga kayak gitu. Nah, sehingga nggak ada bedanya sebenarnya antara anak dengan kalian. Cuman anak mungkin sekarang bisa ngajari kalian, nanti kalian ngajari yang lain, nanti yang baru-baru datang, yang apa segala macam nanti. Sehingga keberlangsungannya seperti itu. Nah, nanti ada yang baru datang lagi, yang nggak ada lagi yang ngajari, ya kalian ngajari secara khusus. Nah, insya Allah kedepannya seperti itu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-101 insya Allah. Sekarang dari surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya. Makna yang pertama jangan kalian bertanya. Nanti ada makna yang kedua dari la tas'alunya itu. Makna yang pertama, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara intu bedalakum tasukum
yang kalau ditampakkan untuk kalian jawabannya, maka akan membuat kalian tidak senang. Artinya jangan tanyakan perkara-perkara yang sudah didiamkan memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diampuni, hukumnya boleh, hukum asalnya. Sesuatu yang didiamkan oleh Allah, enggak Allah jelaskan apanya? Hukumnya. Jangan malah ditanyakan. Kalau yang ditanyakan itu perkara qadar, amrun qadari, nanti bisa jadi jawabannya itu membuat kamu enggak senang. Tadi kan disebutkan contohnya. Ada yang nanya, iseng-iseng, nanya kurang kerjaan. Man abi? Siapa bapak saya? Atau bapak aslinya? Ini kan pertanyaan kan rawan sebenarnya. Nanya sama Rasul. Siapa ayah saya? Bisa jadi jawabannya ini apa? Rawan, bikin dia apa ini? Luar biasa sakit hati nanti. Pas dibilang oleh Rasul, bapaknya ternyata bukan yang selama ini dia. Bapak aslinya loh, bapak biologisnya. Kata Rasul, kata Allah, jangan tanya hal-hal yang kayak ini kan perkara qadari, ya. Perkara yang sudah terjadi di lapangan, perkara takdir. Nanti kalau nampak aslinya, malah kamu apa? Nggak senang. Oh, ternyata aku selama ini bukan anak bapak. Berarti kan ada kemungkinan nanti mamanya apa? Zina. Mafhum ya? Jangan tanya hal-hal yang kayak gini. Atau nanya tentang masalah hukum taklif. Apa hukumnya ini, apa hukum ini. Sesuatu yang didiamkan oleh siapa? Allah SWT tanpa adanya hajat dia ke sana. Cuman tanya iseng-iseng saja, apa hukumnya ini? Yang tadinya boleh, kemudian gara-gara ditanyakan, datang hukum apanya? Haram. Jadi makin apa? Makin sempit. Yang tadinya boleh, jadi apa? Nggak boleh. Gara-gara ditanya. Ini kan sering kadang santri atau apa, kita juga, ya kan, suruh ngerjakan tugas. Ini ya tugasnya ya, pertanyaan. Sama artinya juga sekalian Ustaz. Padahal cuma disuruh nyalin aja misalnya. Salin ini ya, nanya. Sama artinya juga sekalian Ustaz. Yang tadinya enggak jadi apa? Iya sekalian. Gara-gara pertanyaan siapa ini? Si kawan. Jadi makin apa? Kalau yang tadinya lapang, dicatat saja pun dalilnya selesai ayatnya atau hadisnya, selesai tugasnya. Gara-gara ditanyakan jadi apa? Sempit. Sama kayak pertanyaannya Bani apa? Bani Israel. Suruh nyembelih apa? Sapi. Datang apa? Pertanyaan. Apa? Warnanya. Usianya berapa? Tua apa muda? Nah. Padahal dari awal sembelih mana saja pun apa? Jadi akhirnya harus nyari yang usianya pas. Akhirnya nyari yang warnanya apa? Pas. Yang nggak ditanyakan tadi jadi lapang. Gara-gara ditanyakan jadi apa? Sempit. Ini makna apa? Intu bedalakum tasukum. Yang kalau dinampakkan untuk kalian jawabannya jadi apa? Sempit. Baik perkara qadari yang tadi nanya siapanya? Ayahnya. Atau perkara hukum taklifi. Kayak nanya apa? Hukum-hukum yang dia sendiri belum butuh untuk mengetahui hukum tersebut. Iseng-iseng aja. Biasa namanya itu masail iftiradiyah. Biasanya itu dikenal dengan masalah-masalah yang seandainya terjadi. Udah tahu buka itu ketika matahari tenggelam. Tanya kan, kalau nggak tenggelam matahari gimana nanti? Padahal nggak pernah sejarahnya selama ini matahari nggak apa? Tenggelam. Ngapain dia apa kan? Ditanyakan. Nah, ini maknanya ya kan ya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan tanya tentang perkara-perkara yang kalau seandainya nampak nanti jawabannya akan membuat kalian apa? Enggak senang. Nah. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Dan jika kalian bertanya tentangnya ketika turunnya Al-Quran, ditampakkan nanti untuk kalian. Afallahu anha. Allah diamkan darinya. Afallahu anha ini makna yang benar ini sakata anha. Maka Allah diamkan. Enggak Allah jelaskan sengaja sebagai rahmat untuk kita. Nah. Wallahu ghafurun halim. Allah itu maha pengampun lagi maha
Maha Halim. Nah, tidak langsung menghukum, tidak langsung menimpakan hukuman, maknanya Halim. Ayat ini ya, kawan. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, tsumma asbahu biha kafirun. Ini menjelaskan makna yang kedua nanti ya, kawan, ayat ini. Sungguh telah bertanya tentangnya kaum sebelum kalian. Dulu juga ada yang nanya-nanya kayak gitu sebelum kalian. Tsumma asbahu biha kafirun. Tapi kemudian kafirin. Kemudian akhirnya mereka setelah bertanya malah kafir. Setelah nanya ya nggak dilaksanakan juga. Nah, fadzabahuha wa makadu yaf'alun kata tentang sapi tadi. Akhirnya mereka sembelih juga dan hampir saja mereka nggak apa ini nyembelih karena kesulitan memenuhi kriterianya itu. Sehingga akhirnya jangan tanya yang ujung-ujungnya juga nggak dilaksanakan. Setelah dijawab ujung-ujungnya nggak juga dilaksanakan. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua latas aluan asya, maknanya adalah jangan meminta ayat, tanda-tanda, bukti-bukti atas kebenaran Rasul. Jangan minta-minta tunjukkan mukjizat terlalu sering. Kalau kamu memang betul Rasul, tunjukkanlah sama kami kayak gini. Ini kan dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, zamannya para Rasul. Minta turunkan bukti. Sehingga maknanya tas'alu, meminta. Kalau tadi maknanya tas'alu apa? Bertanya. Ini jangan minta ayat, minta bukti. Terlalu sering. Yang ujung-ujungnya nanti setelah dibuktikan pun juga nggak mau. Ya. Sebagaimana orang-orang Quraisy dulu sering minta ayat sama Rasulullah SAW, belahkan bulan. Enggak juga apa? Beriman. Pengikutnya Nabi Isa minta apa ini? Turun apa? Maidah, makanan, hidangan, langsung dari mana? Langit. Beriman? Enggak juga. Ini makna yang keberapa? Kedua. Latas alu, makna jangan minta. Ya? Ini dua maknanya. Dan dua-duanya bisa. Tidak saling bertentangan kan makna yang pertama dengan makna yang kedua. Dua-duanya tercela. Jangan bertanya yang nggak perlu untuk ditanyakan. Jangan minta yang nggak perlu untuk dihadirkan. Nah. Ada beberapa sebab ya, Van, untuk turunnya ayat ini. Di antaranya adalah kita bacakan beberapa agar kita paham. Semakin paham makna ayat ini secara umum sebelum kita baca ucapan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan dulu pernah Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk kalian haji. Maka berhajilah kalian. Hukum asalnya berapa kali? Hukum asalnya berapa kali? 1 kali. Yang penting udah dilaksanakan kan perintah Rasul. Nah, faqama rajulun, maka datang salah seorang berdiri bertanya, "Afi kulli am ya Rasulullah?" Tiap tahun wahai Rasul. Padahal Rasul tadi nggak ada yang menjelaskan apanya. Tiap tahun atau seumur hidup sekali. Ditanyakan, apa Rasul apa? Amma ini law qultu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya sekarang akan wajib nanti tiap apa? Walau wajabat tuma taraktum la dalaltum. Kemudian kalau udah jadi wajib tiap tahun, kemudian kalian tinggalkan, kalian sesat. Gara-gara dari mana ini munculnya? Pertanyaan. Kalau aku bilang iya, jadi wajib. Kalau sudah wajib, nggak kalian laksanakan, kalian apa? Sesat. Jadi meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, uskutu anni masakata angkum, masakatu angkum. Diamlah dariku. Jangan tanya-tanya kepadaku sesuatu yang aku diam dari kalian. Yang aku diamkan dari kalian jangan ditanyakan. Laksanakan saja sudah. Nah, fa innama uhlika makana qablakum bisu'alihim. Hanyalah binasa orang-orang sebelum kalian dengan sebab pertanyaan mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ila akhir ayat. Allah turunkan ayat yang kita baca tadi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang jika ditampakkan jawabannya akan membuat kalian tidak apa ini senang. Iya kan? Ini satu contoh ya.
Masalah apa? Haji. Nah. Contoh kasus yang kedua, yang tadi ini riwayat Bukhari Muslim yang tadi. Dari hadis Ibnu Abbas. Ya, Allah. Bahwasanya dia pernah berkata kepada seorang Arab Badui dari Bani Sulaim. Dia mengatakan, hal tadri fi mawjilahil ayah. Kamu tahu tidak tentang turunnya ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu in tubdalakum la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum hatta farallahu minal ayat. Sampai selesai ayat. Qala, kata dia, kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada suatu kaum yang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW istihzaan dalam rangka mengolok-olok saja. Main-main, canda-canda, ngolok-ngolok. Fa yaqulu rajul man abi? Sampai ada orang yang mengatakan, siapa ayahku? Ayah kandungnya, ayah aslinya. Warajul tadillu naqatah. Ada orang yang kehilangan untanya, tadillu naqatuhu. Fa yaqul aina naqati? Dia tanya, di mana sekarang apakah untaku? Fa anzalallahu fihim hadhil ayah. Maka Allah pun turunkan ayat ini terkait dengan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting. Nah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajul, ya Rasulullah. Yang kedua ini tentang pertanyaan siapa bapakku, di mana untaku yang hilang. Ini juga sama, ini riwayat Bukhari. Nah, dalam sahihnya. Dari Anas juga datang seorang berkata, ya Rasulullah, man abi, siapa ayahku? Qala abuka fulan, bapakmu si fulan. Qala qad nazalat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tudlakum tasukum. Nah. Kemudian dinukil juga, ini makna yang pertama ya. Maknanya jangan bertanya sesuatu yang jika ditampakkan jawabannya akan membuat kalian tidak senang. Makna yang kedua datang dari Ikrimah. Apa kata Ikrimah? Ini muridnya Ibnu Abbas. Annahum kanu yas'alunal ayat. Bahwasanya dulu mereka orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW minta ayat, minta bukti-bukti. Fanuhu an dzalik, maka mereka pun dilarang. Summa qala qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh telah meminta datangnya bukti-bukti tersebut orang-orang sebelum kalian, kemudian akhirnya mereka pun mengkafiri bukti-bukti tersebut. Kata Ibnu Katsir, ucapan Ikrimah ini maknanya an-nahyu an su'ali wuqu'il ayat, meminta untuk terjadinya bukti-bukti ayat-ayat. Ini ayat-ayat apa? Bukti kenabian maksudnya. Kama sa'alat Quraisy an yuj'al lahum anhara, bagaimana orang Quraisy minta dibuatkan apa ini? Sungai. Wa yuj'al lahum safa dzahaban, dan seperti permintaan mereka untuk bukit Safa itu dijadikan semuanya apa? Emas. Kalau memang Muhammad ini seorang apa? Rasul, jadikan bukit Safa itu apa? Emas. Dan yang lain-lainnya. Wa kama sa'alatil yahud, seperti permintaan orang Yahudi juga. An yunazzala alaihim kitaban minas sama, untuk turun kepada mereka kitab langsung dari mana? Langit. Langsung dalam bentuk kitab. Wa qad qala Allah Ta'ala, atau mereka minta ditampakkan siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun, dan tidak ada yang menghalangi kami, kata Allah, untuk memberikan ayat-ayat yang mereka minta itu, melainkan orang-orang terdahulu sudah mendustakannya. Orang-orang terdahulu juga gitu, minta bukti, ujung-ujungnya juga enggak diimani juga. Nah, wa ataina Tsamud dan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Kaum Tsamud dulu minta apa ini? Unta. Akhirnya keluar unta dari batu. Akhirnya dia apa ya? Diimani tidak? Tidak. Malah diganggu. Nah, akhirnya mereka zalimi. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Nah, sehingga kata Ibnu Katsir kesimpulannya ya kawan, wa kullu hadhihi ahdath ja'annaha min asbabin nuzul hadhil ayat. Semua peristiwa-peristiwa ini adalah sebab turunnya ayat. Wala iskala fi hadza, dan ini enggak membingungkan sama sekali. Id qataridu iddatu asbabin linuzulil ayat. Ini faedah penting ya, supaya kita enggak bingung. Dikarenakan bisa jadi terkadang ada beberapa sebab untuk turunnya satu ayat. Sehingga satu ayat bisa jadi punya beberapa apa? Sebab ada peristiwa ini, ada peristiwa ini, ada peristiwa ini, baru Allah turunkan apanya? Ayatnya. Sehingga ayat ini turun dengan sebab ini, dengan sebab ini, dengan sebab ini, bisa. Sehingga nggak mesti satu ayat itu sebabnya cuma berapa? Satu. Ini kan ada beberapa sebab tadi kita sebutkan ya. Semuanya bisa jadi sebab turunnya satu apa?
ayat ini. Baik yang bertanya tentang masalah apa tadi? Masalah haji, ataupun masalah apa bapaknya, atau masalah untanya yang hilang, dan yang lain. Semuanya sebab turunnya apa ini? Ayat ini. Nah, kama fi ayati tahrimil khamar wa ghairiha. Sebagaimana juga dengan tentang masalah ayat pengharaman khamar, itu ada banyak kasus kemarin. Kenapa turunnya ayat pengharaman khamar? Dan yang lain-lainnya dari ayat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dan keterangan beliau terkait dengan ayat ini insyaallah taala akan kita baca nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.